para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi. Bertemu kembali dengan saya, Yovani Christian, dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selain akademisi, saya juga sebagai perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam materi perkuliahan online, bahwa ada 5 tahapan pembentukan. Yang pertama, ada tahapan perencanaan, yang kedua penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan sampai dengan pengundangan. Kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini adalah merupakan bagian dari tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga sebelum dilakukan pembahasan tingkat pertama, maka dilakukan terlebih dahulu pengharmonisasian tersebut. Kemudian, saya akan mengklasifikasikan harmonisasi secara teori dasar menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama terkait dengan harmonisasi hukum, yang kedua terkait dengan harmonisasi sistem hukum nasional, dan yang ketiga terkait dengan harmonisasi sistem hukum internasional. Yang pertama terkait dengan harmonisasi hukum itu sendiri, bahwa perkembangan harmonisasi itu sudah ada sejak pemerintahan Belanda pada tahun 1970, sekitar setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan jauh sebelumnya sudah berkembang di negara Jerman pada tahun 1902 dengan salah satu tokoh terkenal saat itu, yaitu adalah Rudolf Stigler, yang mengemukakan bahwa konsep prinsip-prinsip hukum yang adil yaitu mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan individu dan maksud dan tujuan serta kepentingan masyarakat. Sehingga di dalam melakukan harmonisasi hukum diharapkan akan terwujud keseimbangan, keselarasan, kesesuaian antara kepentingan negara itu sendiri dengan kepentingan masyarakat, agar tercipta suatu balance. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu terkait dengan harmonisasi sistem hukum nasional. Harmonisasi sistem hukum nasional ini merupakan suatu himpunan bagian hukum atau subsistem hukum yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui, di dalam salah satu buku yang cukup menarik yaitu American Law and Introduction, salah satu tokoh yaitu Lawrence N. Friedman telah mengemukakan bahwa ketika suatu negara akan membentuk sebuah sistem hukum yang baik, itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah terkait dengan legal substance, dan yang kedua adalah legal structure, dan yang ketiga adalah legal culture. Legal substance ini adalah substansi hukum, bahwa hukum itu sendiri memiliki sebuah tujuan, sehingga bagaimana harmonisasi ini dapat menjaga sebuah kepentingan dari untuk terwujudnya dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga ketika sebuah regulasi itu sudah dibentuk sebaik mungkin, rumusan sejelas mungkin, tetapi masyarakat budaya society-nya itu tidak ada dan tidak memiliki kesadaran hukum, maka itu juga akan menjadi sebuah yang sia-sia. Unsur yang kedua adalah legal structure, yaitu kelembagaan. Di dalam kelembagaan hukum ini, di sini adalah kepentingan dari penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, lembaga-lembaga negara, dan yang lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah legal culture, yaitu adalah budaya hukum. Sehingga diharapkan harmonisasi ini bisa dilakukan terkait dengan harmonisasi sistem hukum nasional yang kita miliki. Sehingga jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lembaga itu sendiri yang saling tumpang tindih atau saling overlapping antara, salah satu contoh mungkin, antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lainnya, atau antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Itu harus terjaga kepentingan-kepentingannya. Begitu juga terhadap kepentingan masyarakat, seperti yang tadi dikemukakan oleh Rudolf Stimler, harus terjaga juga kepentingan masyarakat itu sendiri. Inilah yang harus dilakukan harmonisasi tersebut. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi, dan provinsi terbagi atas kabupaten kota, dan seterusnya. Pembagian tersebut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dilaksanakan secara otonomi daerah, dan batasan-batasan urusan pemerintahan tersebut diatur oleh undang-undang, sebagaimana yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana telah terbagi urusan pemerintahan daerah, baik urusan pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Inilah bagian dari sistem hukum nasional. Sehingga di dalam pelaksanaan harmonisasi tersebut harus menjaga dan menyelaraskan serta menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bahkan kepentingan negara serta kepentingan masyarakat itu sendiri. Klasifikasi yang ketiga saya lanjutkan terkait dengan harmonisasi sistem hukum internasional. Pengharmonisasian tersebut merupakan pengharmonisasian pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional untuk membentuk uniformitas. Sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara. Saat ini negara kita telah melakukan berbagai cara untuk melakukan terobosan hukum, sebagaimana mengikuti perkembangan hukum yang modernisasi saat ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat di dalam sebuah politik hukum perundang-undangan, salah satu tokoh yaitu ada Philippe Nonet dan Zelznick, bahwa politik hukum perundang-undangan ada 3, yaitu ada represif, hukum yang represif, atau hukum yang responsif, dan hukum yang otonom. Sehingga untuk menciptakan sebuah hukum yang responsif tersebut, maka perlu dilakukan beberapa terobosan hukum. Salah satu halnya dengan metode yang saat ini sedang menjadi isu aktual, yaitu Omnibus Law. Pemerintah bisa langsung mencabut jadi satu. Mana-mana regulasi yang itu menghambat birokrasi maupun perizinan. Ini dalam rangka upaya untuk mempercepat dan memangkas sistem itu sendiri, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara responsif. Tidak hanya kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga kebutuhan dari para investor maupun kebutuhan dari yang lainnya. Sehingga harmonisasi sistem hukum internasional itu sendiri juga harus dapat dilakukan dengan baik. Sebagaimana perkembangan di dalam negara Indonesia adalah negara hukum yang semula restat, kemudian berkembang ke dalam negara-negara Anglo-Saxon sistem hukum tersebut. Sehingga ketiga klasifikasi tersebut, yaitu harmonisasi hukum, harmonisasi sistem hukum nasional, dan harmonisasi sistem hukum internasional itu perlu dilakukan di dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Jenis peraturan perundang-undangan yang dilakukan pengharmonisasian tersebut dari mulai Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang,
atau Perpu sampai dengan PP, Perpres dan seterusnya sampai dengan peraturan daerah. Sehingga kalau terkait dengan pengharmonisasian pembulatan dan pematangan konsepsi di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM dijelaskan bahwa adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Sehingga di sana ada penyelarasan, pertama ada substansi, dan yang kedua adalah penyelarasan teknis. Penyelarasan teknik tersebut adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang dimaksud adalah teknik pembentukan peraturan perundang-undangannya. Kemudian untuk terkait dengan penyelarasan substansi tersebut, yang dimaksud penyelarasan substansi adalah analisis konsepsi terhadap substansi yang dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 sudah dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu sebabnya harus selaras dan mencerminkan Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar adalah fundamental norma dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dan Nawiaski. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu harus harmonis dan selaras dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, serta peraturan perundang-undangan lainnya secara berjenjang, yang kita kenal dengan teori norma berjenjang Steuvenbauer teori. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah asas hukum. Di dalam hukum administratif, di situ ada juga asas hukum a contrarius actus, ada asas hukum legalitas. Sehingga jangan sampai membuat suatu norma itu melanggar asas-asas tersebut. Salah satu contoh melanggar asas hukum a contrarius actus, yaitu katakanlah suatu izin yang mengeluarkan adalah, kalau di daerah izin tersebut dikeluarkan oleh dinas pendidikan, tetapi yang melakukan perubahan atau yang mencabut izin dari dinas pendidikan tersebut adalah dinas kesehatan. Ini salah satu contoh. Sebagaimana asas a contrarius actus adalah lembaga atau perangkat yang berwenang melakukan perubahan atau yang mencabut tersebut adalah lembaga atau perangkat yang mengeluarkan izin itu sendiri. Nah, sehingga harus memperhatikan asas-asas tersebut. Kemudian ada juga di dalam hukum tata negara asas equality before the law. Dan masih banyak asas-asas hukum yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika kita menyusun, khususnya ini terkait dengan produk hukum daerah, salah satu jenisnya itu adalah perda, ini sangat harus diperhatikan ketika ada suatu undang-undang tersebut itu sudah dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu harus dijadikan pertimbangan di dalam merumuskan rancangan peraturan daerah. Salah satu contoh, Undang-Undang Sumber Daya Air yang pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Undang-Undang Sumber Daya tersebut itu sudah dibatalkan dan dicabut, sehingga kemudian yang terakhir kemarin digantikan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air yang terbaru tahun 2019. Ini jangan sampai kita membentuk suatu rancangan peraturan daerah yang berpedoman pada undang-undang yang itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini harus diperhatikan juga. Ini harus diharmoniskan. Kemudian yang keempat, terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan-putusan lembaga peradilan tersebut harus dijadikan pedoman maupun harus diperhatikan di dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, alasan pembentukan.
ini lebih mengedepankan aspek dari sisi kearifan lokal. Apakah ada aspek alasan pembentukan tersebut itu adalah terkait dengan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian ada dasar kewenangan pembentukannya juga dan dasar pembentukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi dasar kewenangan secara baik atributif maupun dasar kewenangan secara delegatif. Hal tersebut harus terpenuhi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan arah dan jangkauan pengaturan. Sehingga rancangan peraturan daerah tersebut itu harus ruang lingkup pengaturannya itu tidak melampaui wewenang. Salah satu contoh, rancangan peraturan daerah kabupaten kota mengatur terkait dengan pelaksanaan pengaturan kementerian di tingkat pusat. Nah, karena ini rancangan peraturan daerah, jangkauan pengaturannya itu harus sesuai ruang lingkup skop di dalam pemerintahan kabupaten kota tersebut, tidak boleh lebih. Kemudian yang berikutnya terkait dengan harus memperhatikan adanya keterkaitan dengan RPJPNN dan RPJMN serta rencana kerja pemerintah. Sebagaimana salah satu dari pembentukan regulasi itu harus sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus sinkron dan sesuai dengan RPJP, RPJM, dan RKP-nya. Kemudian yang berikutnya harus memperhatikan di dalam harmonisasi tersebut terkait dengan hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada. Sehingga jangan sampai kita membentuk sebuah wadah lembaga baru tersendiri yang sebelumnya itu sudah ada. Ini bagian dari legal structure, struktur hukumnya, yaitu terkait dengan kelembagaannya. Kemudian yang berikutnya, pengharmonisasian tersebut harus mempertimbangkan aspek konsekuensi terhadap keuangan negara maupun keuangan daerah. Sehingga diharapkan pembentukan regulasi tersebut itu tidak menyerap alokasi anggaran yang begitu sangat besar, sehingga aspek tujuannya yang akan tercapai itu tidak seimbang dengan keuangan yang dikeluarkan. Serta harmonisasi tersebut harus memuat unsur-unsur yang lainnya, masih banyak. Itu tadi beberapa bagian analisis konsepsi di dalam rancangan peraturan perundang-undangan terhadap substansi. Hal-hal tersebut itu harus diperhatikan, sehingga diharapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk akan sesuai, selaras, serasi, dan seimbang, serta menjaga kepentingan-kepentingan yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, baik dari negara maupun masyarakat, dan sistem hukum, baik itu adalah sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.